Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian. Ibu harapkan kalian dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu mengikuti protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan menjauhi kerumunan. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka kembali. Dan bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah siap? Baik, untuk pembelajaran hari ini kita masih belajar tentang IPA, yaitu materi bioteknologi. Nah, Ibu akan bertanya nih, untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, siapa yang pernah makan yogurt atau makan tape ataupun makan tempe? Nah, makanan-makanan yang Ibu sebutkan tadi itu sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ternyata makanan tersebut diolah dengan menggunakan suatu proses yang memanfaatkan mikroorganisme atau makhluk hidup yang sangat kecil, yaitu jamur dan bakteri. Lah, kok bisa jamur dan bakteri bisa kita manfaatkan? Nah, itulah yang kita kenal dengan suatu ilmu yang disebut dengan bioteknologi. Jadi sebetulnya bioteknologi ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi itu? Nah, sebelumnya pembagiannya adalah bioteknologi itu dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau yang biasa kita sebut dengan bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bioteknologi konvensional, yaitu melalui suatu proses yang disebut dengan fermentasi, sedangkan bioteknologi modern itu menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, metode-metode ilmiah yang biasa disebut dengan rekayasa genetika. Selain itu, kita akan mempelajari tentang dampak positif dan dampak negatif dari pemanfaatan bioteknologi ini. Baik, pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bios yang berarti hidup dan teknologi yang berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Jadi, pengertian bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip atau metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk jasa guna kepentingan manusia. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi meliputi ilmu mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, enzimologi, dan lain-lain. Bioteknologi konvensional atau yang biasa kita kenal dengan tradisional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme atau makhluk hidup yang sangat kecil sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya, kita memanfaatkan jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang kita inginkan. Nah, mikroorganisme ini dapat mengubah bahan pangan, dan proses yang dibantu oleh mikroorganisme ini misalnya dengan fermentasi, dan hasilnya antara lain tempe yang sudah kita kenal, tape, kecap, oncom, alkohol, asam asetat, termasuk keju dan yogurt. Jadi umumnya kalau bioteknologi konvensional itu umumnya berupa bioteknologi pada bahan pangan atau yang menghasilkan produk yaitu bahan makanan. Manfaat bioteknologi konvensional itu yang pertama adalah meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Kemudian menciptakan sumber makanan baru, misalnya dari air kelapa, bisa dibuat menjadi nata de coco. Kalian tahu nata de coco? Nah, biasanya nata de coco itu untuk campuran minuman ya, minuman segar. Kemudian dapat membuat makanan yang tahan lama, misalnya dengan cara pengasinan atau dengan menggunakan zat kimia yang lain, misalnya manisan.
Kemudian secara tidak langsung, bioteknologi konvensional ini dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi ini tidak banyak membutuhkan biaya. Nah, ini adalah produk-produk bioteknologi konvensional. Nah, ini ada produknya, ini adalah contoh saja produk dari tempe, kecap, tauco, keju, mentega, yogurt, oncom, tape, bir, dan asinan, serta banyak lagi yang lainnya. Itu tentu saja sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi begitu kalian mengenal bioteknologi, itu sebetulnya sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Nah, yang mana produk yang dihasilkan ini bahan dasarnya ada yang berasal dari kedelai, ada juga yang berasal dari susu, ada yang berasal dari singkong atau juga beras ketan, ada juga yang berasal dari sari buah, dan ada juga yang berasal dari air kelapa. Nah, sedangkan enzim yang dihasilkan atau enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut ada yang berupa enzim protease, yaitu enzim yang mengubah protein, kemudian enzim lipase yang mengubah lemak, enzim laktase itu yang mengubah susu, ya. Kemudian glukosa itu adalah zat gula atau karbohidrat. Nah, ini adalah mikroorganisme yang biasa kita manfaatkan untuk membuat atau menghasilkan produk makanan tersebut. Contoh misalnya tempe nih. Nah, mikroorganisme yang sering dimanfaatkan adalah jamur, yaitu Rhizopus oligosporus. Kemudian yogurt nih, kalian yang suka minum yogurt nih, ternyata yogurt itu terbuat dari susu yang difermentasi dengan menggunakan bakteri yang disebut Streptococcus thermophilus dan lain-lain. Ya, silahkan nanti kalian pelajari mikroorganisme ini serta produk-produk yang dihasilkan. Berikutnya tempe nih. Nah, bagaimana sih cara membuat tempe? Nah, tempe itu bahan dasarnya adalah kedelai, ya, dan juga diperlukan adalah ragi. Nah, ragi itu yang kita kenal dengan jamur tempe, namanya Rhizopus oligosporus atau Rhizopus stolonifer, ada juga Rhizopus oryzae. Jadi ragi atau jamur ini merupakan kumpulan daripada spora jamur tersebut, ya, dan dalam proses pembuatannya itu paling sedikit menghasilkan atau memerlukan beberapa jamur tadi. Nah, miselium yang dihasilkan oleh jamur ini akan mengikat biji-biji kedelai tersebut, kemudian melakukan atau terjadilah proses fermentasi yang akhirnya menghasilkan produk tempe. Berikutnya tape nih. Nah, kalian juga yakin nih ada juga yang sudah atau yang pernah merasakan tempe atau bahkan pernah mencoba ya membuat tape gitu ya. Nah, kalau tape terbuat dari bahan dasar ketela pohon atau singkong, atau juga ada yang berasal dari beras ketan. Ya, dan dengan menggunakan sel-sel ragi. Nah, raginya akan menghasilkan enzim, di mana enzim itu akan mengubah zat tepung menjadi produk berupa gula dan alkohol. Nah, biasanya jamur yang dimanfaatkan adalah Aspergillus oryzae. Kemudian kecap. Nah, dalam pembuatan kecap ini, jamur yang dimanfaatkan adalah Aspergillus oryzae yang awalnya dibiarkan pada kulit gandum, kemudian jamur tersebut bersama-sama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak akan menghasilkan campuran gandum tersebut. Setelah proses fermentasi karbohidrat berlangsung cukup lama, akhirnya akan dihasilkanlah produk yang disebut dengan kecap. Yogurt. Nah, yogurt itu bahan dasarnya adalah susu yang dipasteurisasi terlebih dahulu. Selanjutnya sebagian besar lemaknya dibuang dan biasanya memanfaatkan mikroorganisme yang disebut bakteri Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus. Nah, kedua bakteri ini nanti akan ditambahkan pada susu yang sudah dipasteurisasi tadi secara seimbang, kemudian disimpan selama waktu tertentu 5 jam sampai dengan 10 jam dalam temperatur suhu kamar atau temperatur yang tidak terlalu panas, ya, yaitu 45 derajat Celcius selama penyimpanan. Dan temperatur ini nanti lama-kelamaan akan menjadi turun, yaitu menjadi 4,0 sebagai akibat dari adanya kegiatan asam laktat. Dan selanjutnya susu ini akan didinginkan dan bisa ditambahkan cita rasa tertentu.
Nah, produk bioteknologi konvensional berikutnya adalah mentega. Nah, kita ketahui mentega itu adalah sebagai bahan baku pembuatan roti dan kue-kue. Nah, pembuatan mentega dengan menggunakan mikroorganisme yang disebut Streptococcus lactis dan Lactobacillus ceremoris. Nah, Streptococcus lactis dan Lactobacillus ceremoris ini adalah bakteri. Nah, bakteri-bakteri tersebut nanti akan membentuk suatu proses pengasaman, dan selanjutnya bahan dasar daripada pembuatan mentega itu adalah susu, akan diberi cita rasa tertentu, dan lemak menteganya nanti akan dipisahkan. Kemudian lemak mentega ini nanti akan diaduk untuk menghasilkan mentega yang siap dimakan. Nah, itulah anak-anakku sekalian, selintas mengenai produk bioteknologi konvensional. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dengan bioteknologi modern. Nah, demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.